Tidak ada jalan menuju kebijaksanaan tanpa melewati penderitaan. Kalimat ini berasal dari Aristoteles, seorang filsuf besar dari Yunani kuno. Ucapan tersebut menyiratkan bahwa kesulitan, kegagalan, dan penderitaan bukanlah sesuatu yang sia-sia. Justru dari sanalah manusia belajar, bertumbuh, dan menemukan esensi dari hidup yang sesungguhnya. Dalam kehidupan nyata, hampir tidak ada kisah sukses besar yang terbebas dari luka dan rintangan. Setiap langkah yang salah, setiap keputusan yang tidak membuahkan hasil, semua itu sebenarnya menyimpan makna yang lebih dalam daripada sekadar gagal. Mereka adalah pintu masuk menuju arah yang lebih tepat dan lebih matang. Kita hidup dalam zaman yang mendewakan hasil instan dan mengagungkan kesuksesan di permukaan. Akibatnya, banyak orang takut melangkah, takut mencoba, hanya karena bayang-bayang kegagalan yang selalu membuntuti. Padahal, kegagalan itu bukan musuh, ia adalah bagian dari perjalanan. Bahkan dalam banyak kasus, kegagalan justru menjadi titik balik seseorang untuk menemukan jalan yang benar-benar sesuai dengan dirinya. Maka, sangat penting untuk membongkar pandangan keliru yang menganggap kegagalan sebagai akhir dari segalanya. Karena sesungguhnya, di balik setiap kegagalan, ada peluang yang menunggu untuk ditemukan oleh mereka yang mau terus berjalan. Tidak sedikit tokoh-tokoh hebat dunia yang jatuh berkali-kali sebelum akhirnya berdiri dengan kokoh. Thomas Edison gagal ribuan kali sebelum menemukan bola lampu. Oprah Winfrey pernah dipecat dari pekerjaannya karena dianggap tidak cocok untuk televisi. Bahkan Steve Jobs sempat dikeluarkan dari perusahaan yang ia dirikan sendiri. Namun dari semua kisah itu, ada satu benang merah. Kegagalan bukan titik henti, melainkan jalan memutar yang mengantar mereka pada cara yang lebih tepat. Mereka tidak menyerah, justru semakin yakin bahwa kegagalan adalah kompas yang menunjuk arah yang selama ini belum mereka lihat. Banyak orang merasa malu saat gagal, merasa tidak cukup baik, atau bahkan menganggap dirinya bodoh. Tapi coba pikirkan ulang, bagaimana mungkin seseorang bisa berkembang jika ia tidak pernah keliru? Dalam dunia nyata, kesalahan adalah guru yang paling jujur. Ia tidak menyembunyikan kenyataan, tidak membungkus kelemahan, tetapi menunjukkan dengan jelas di mana kita perlu berubah dan tumbuh. Inilah kekuatan tersembunyi dari kegagalan, ia membongkar ilusi dan memberi kita kesempatan untuk menjadi versi yang lebih baik dari diri sendiri. Setiap kali kita gagal, kita sebenarnya sedang diberi petunjuk baru. Barangkali jalan yang kita tempuh sebelumnya memang bukan jalan yang terbaik. Atau bisa jadi kita sudah di jalur yang benar, hanya saja kita belum cukup siap. Kegagalan memaksa kita untuk berhenti sejenak, merefleksi, lalu mencoba kembali dengan cara yang berbeda. Dalam proses inilah muncul keberanian baru, strategi baru, dan kesadaran baru. Semua itu tidak akan terjadi jika kita tidak pernah gagal. Maka jangan buru-buru menyesali kegagalan, karena bisa jadi itulah awal dari langkah yang benar. Video ini akan mengajak kita untuk meninjau ulang cara pandang terhadap kegagalan. Kita akan menyelami bagaimana setiap langkah yang tampak keliru, justru bisa membawa kita lebih dekat pada pemahaman yang utuh tentang hidup. Melalui kisah nyata, renungan, dan analisa, kita akan melihat bahwa gagal bukan musibah, melainkan petunjuk. Mari kita bersama-sama menyingkap makna di balik kegagalan, dan menyadari bahwa setiap jalan buntu bisa jadi adalah pintu yang belum kita coba buka dengan kunci yang tepat. Setiap kali kita mengalami kegagalan, kita sebenarnya sedang diberi ruang untuk belajar lebih banyak tentang diri kita, tentang situasi yang kita hadapi, dan tentang strategi yang kita pilih. Gagal bukan berarti kita tidak mampu, tetapi justru menunjukkan bahwa ada hal yang belum kita pahami sepenuhnya. Dalam proses ini, kita dipaksa untuk mengevaluasi ulang langkah-langkah kita, memahami kekeliruan yang terjadi, dan dari situlah tumbuh pemahaman baru. Banyak orang yang justru menemukan metode yang lebih baik setelah melewati serangkaian kegagalan, karena mereka belajar dari pengalaman, bukan hanya dari teori. Pengalaman adalah guru terbaik, dan kegagalan adalah bagian dari pengalaman yang paling jujur. Ia tidak bisa dimanipulasi atau disangkal. Ketika kita gagal, kita dihadapkan langsung pada realitas, apa yang tidak berhasil, apa yang kurang, dan apa yang perlu diperbaiki. Dari situlah kita memperoleh pembelajaran yang autentik, yang jauh lebih membekas dibanding pelajaran yang hanya berasal dari kata-kata atau buku.
Orang yang pernah gagal dan kemudian bangkit, biasanya memiliki ketajaman intuisi dan pertimbangan yang lebih matang dalam mengambil langkah selanjutnya, karena mereka pernah merasakan langsung pahitnya kesalahan. Lebih jauh lagi, kegagalan juga membuka mata kita terhadap banyak hal yang sebelumnya luput dari perhatian. Barangkali kita terlalu yakin pada satu cara, terlalu cepat mengambil kesimpulan, atau terlalu mengabaikan saran dari orang lain. Semua itu akan muncul ke permukaan saat kita gagal. Dan saat kita benar-benar mau belajar dari kegagalan, kita menjadi lebih rendah hati, lebih terbuka terhadap pandangan baru, serta lebih bijak dalam membuat keputusan. Dalam konteks inilah, kegagalan bukan akhir, tetapi pintu awal menuju pemahaman dan kemajuan yang sejati. Kegagalan adalah ujian langsung bagi keteguhan hati dan kualitas karakter seseorang. Ketika segala sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, ketika harapan runtuh dan usaha tak membuahkan hasil, disitulah karakter sejati seseorang akan terlihat. Apakah ia akan menyerah begitu saja, atau memilih untuk bangkit dan mencoba lagi? Orang yang mampu bertahan dan terus bergerak meskipun telah gagal, biasanya memiliki daya juang yang lebih kuat daripada mereka yang belum pernah jatuh. Proses ini membentuk ketegaran, melatih kesabaran, dan menguatkan komitmen terhadap tujuan yang ingin dicapai. Bukan hal yang mudah untuk tetap melangkah setelah mengalami kegagalan yang menyakitkan. Butuh keberanian untuk menghadapi kenyataan, butuh kekuatan batin untuk mengakui kesalahan, dan butuh kepercayaan diri untuk kembali memulai. Namun justru disinilah nilai dari perjalanan itu sendiri. Setiap rasa sakit, setiap kekecewaan, akan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Kita belajar untuk tidak mudah terpengaruh oleh omongan negatif, tidak tergoda untuk menyalahkan keadaan, dan tidak cepat putus asa saat hasil belum sesuai harapan. Proses penguatan karakter ini hanya bisa terbentuk melalui pengalaman, bukan sekadar teori. Dalam jangka panjang, karakter yang terbangun dari kegagalan akan menjadi fondasi yang kokoh dalam menghadapi tantangan hidup yang lebih besar. Orang yang pernah jatuh dan bangkit akan lebih siap menghadapi tekanan, lebih tangguh dalam menjalani proses, dan lebih bijak dalam menyikapi keberhasilan. Mereka tidak mudah sombong, karena tahu bagaimana rasanya gagal. Mereka juga tidak cepat menyerah, karena telah terbiasa dengan rasa sakit. Oleh karena itu, kegagalan bukan hanya mengajari kita tentang strategi dan logika, tapi juga tentang keteguhan hati dan kematangan diri. Kegagalan seringkali mendorong kita untuk keluar dari zona nyaman dan mulai mencari solusi yang sebelumnya tidak pernah kita pertimbangkan. Saat cara lama tidak berhasil, kita terdorong untuk mencoba pendekatan baru, mengeksplorasi alternatif, dan mengembangkan cara pandang yang lebih kreatif. Dalam banyak kasus, justru di tengah kegagalan itulah muncul ide-ide inovatif yang sebelumnya tidak terpikirkan. Tekanan untuk keluar dari kebuntuan menjadikan kita lebih adaptif, lebih fleksibel, dan lebih terbuka terhadap berbagai kemungkinan yang ada. Maka dari itu, kegagalan sebenarnya bisa menjadi pendorong utama untuk menciptakan lompatan pemikiran yang membawa perubahan signifikan. Tidak jarang, solusi terbaik justru ditemukan setelah serangkaian kegagalan yang panjang. Ketika satu pintu tertutup, kita akan menoleh ke arah lain, dan bisa jadi menemukan jalan baru yang lebih menjanjikan. Proses ini sangat penting karena mendorong kita untuk melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Kita mulai mempertanyakan asumsi-asumsi awal, mengevaluasi pendekatan yang telah dilakukan, dan belajar memahami situasi secara lebih menyeluruh. Pencarian solusi ini melibatkan proses berpikir yang lebih dalam, bukan sekadar reaksi cepat. Kita menjadi lebih sadar bahwa tidak semua yang gagal itu buruk, karena bisa saja kegagalan itu menuntun kita pada pemahaman yang lebih cerdas dan tajam. Dalam dunia nyata, banyak penemuan besar lahir dari kegagalan yang diolah dengan semangat mencari solusi. Kegagalan menjadi semacam pemicu bagi kreativitas untuk bergerak aktif. Kita belajar untuk menjadi problem solver yang tidak hanya terpaku pada satu cara, tetapi mampu melihat peluang dalam keterbatasan. Ketika kita berani terus mencari, kita akan menemukan bahwa solusi tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya tersembunyi di balik keengganan kita untuk mencoba lagi. Maka selama kita masih mau belajar dan mencari, kegagalan akan terus menjadi batu loncatan, bukan batu sandungan. Setiap kegagalan membawa kita pada proses refleksi terhadap apa yang telah kita lakukan, bagaimana kita melakukannya, dan mengapa hasilnya tidak sesuai harapan.
Proses ini melatih kita untuk tidak melihat segala sesuatu secara dangkal. Pemahaman mendalam juga berarti kita mulai melihat pola-pola tertentu dalam cara kita mengambil keputusan. Kita menyadari mungkin selama ini terlalu terburu-buru, terlalu percaya diri, atau kurang mendengarkan masukan. Kegagalan membuka jendela untuk melihat sisi diri yang belum kita sadari sebelumnya. Proses ini kadang menyakitkan, karena kita harus mengakui kekeliruan dan menghadapi kenyataan. Namun justru dari kejujuran inilah terbentuk wawasan yang lebih luas, lebih tajam, dan lebih membumi. Kita mulai mengerti bahwa setiap keputusan kecil membawa dampak, dan bahwa intuisi harus disertai dengan perhitungan yang matang. Selain itu, pemahaman mendalam menjadikan kita lebih peka terhadap dinamika di sekitar kita. Kita lebih hati-hati dalam membaca situasi, lebih bijak dalam respons kegagalan orang lain, dan lebih siap menghadapi ketidakpastian. Kita belajar untuk tidak menghakimi sesuatu hanya dari hasilnya, tetapi dari proses yang menyertainya. Dalam hidup, pemahaman semacam ini sangat krusial, karena ia menjadi kompas batin yang membimbing kita dalam membuat keputusan yang lebih cermat di masa depan. Kegagalan telah mengajarkan kita untuk tidak hanya berpikir dengan kepala, tapi juga dengan hati yang memahami. Kegagalan memiliki kekuatan besar untuk mengguncang cara berpikir lama yang selama ini kita anggap paling benar. Ketika sesuatu yang kita yakini akan berhasil justru gagal total, kita dipaksa untuk mempertanyakan ulang asumsi dasar kita. Disinilah terjadi yang disebut sebagai perubahan paradigma, yakni pergeseran cara pandang yang mendasar terhadap suatu persoalan. Kita mulai menyadari bahwa mungkin cara yang selama ini kita anggap satu-satunya jalan, ternyata bukanlah satu-satunya. Justru kegagalan membuka mata kita terhadap pendekatan lain yang lebih relevan dengan kondisi saat ini. Dan dari sana, lahirlah kesadaran baru yang lebih fleksibel dan terbuka. Tidak semua orang mau mengalami perubahan paradigma, karena itu berarti harus melepas kenyamanan cara lama. Namun ketika kegagalan datang berkali-kali, kita tidak punya pilihan selain beradaptasi. Proses ini bisa terasa tidak menyenangkan karena menyentuh ego dan menguji keyakinan. Tapi dalam ketidaknyamanan itu, justru terbuka peluang untuk bertumbuh. Kita menjadi lebih siap untuk mencoba pendekatan yang selama ini kita abaikan, lebih bersedia mendengar pendapat orang lain, dan lebih rendah hati dalam mengevaluasi keyakinan pribadi. Di titik inilah, kegagalan tidak hanya mengubah cara kita bertindak, tapi juga cara kita memaknai dunia. Perubahan paradigma akibat kegagalan membuat kita berkembang, bukan hanya sebagai individu yang ingin sukses, tetapi sebagai manusia yang terus memperbaiki diri. Kita tidak lagi terpaku pada satu definisi keberhasilan, melainkan mulai melihat makna di balik proses. Kita belajar bahwa bukan hasil semata yang menentukan nilai dari sebuah perjalanan, tapi juga kesediaan untuk berubah ketika dibutuhkan. Dengan begitu, setiap kegagalan menjadi momen penting yang menandai peralihan dari pola pikir lama menuju kesadaran baru yang lebih bijaksana. Dan itu adalah kekuatan sejati dari sebuah kegagalan yang disikapi dengan terbuka. Salah satu manfaat tersembunyi dari kegagalan adalah munculnya motivasi yang lebih kuat untuk membuktikan diri dan memperbaiki keadaan. Saat gagal, kita merasa terpukul, tapi juga terdorong untuk tidak berhenti di situ saja. Ada dorongan emosional yang muncul dari dalam diri, sebuah energi yang lahir dari rasa kecewa, rasa belum puas, dan rasa ingin membuktikan bahwa kita bisa lebih baik. Energi inilah yang seringkali menjadi bahan bakar utama bagi banyak orang untuk kembali mencoba, kembali belajar, dan kembali melangkah dengan semangat yang lebih besar. Dan dalam banyak kasus, motivasi setelah gagal justru jauh lebih murni dan kuat dibanding saat pertama kali memulai. Namun motivasi saja tidak cukup. Kegagalan juga menguji dan membentuk determinasi, keteguhan hati untuk terus berjuang meski hasil belum terlihat. Dalam situasi sulit, orang yang memiliki determinasi tidak akan mudah goyah. Mereka tetap berusaha, tetap disiplin, dan tetap fokus meskipun jalan terasa berat. Determinasi adalah kualitas batin yang membuat seseorang mampu bertahan di tengah tekanan dan tidak mudah menyerah. Dan menariknya, kualitas ini tidak datang secara instan. Ia terbentuk justru ketika seseorang berani menghadapi kegagalan dan tidak melarikan diri darinya. Maka, kegagalan adalah tempat lahirnya ketangguhan. Motivasi dan determinasi yang muncul dari kegagalan akan menjadi pondasi yang sangat kuat bagi keberhasilan di masa depan.
Seseorang yang telah jatuh dan bangkit kembali akan memiliki semangat juang yang berbeda. Ia tahu betapa sulitnya perjalanan, dan karena itu tidak akan menyia-nyiakan kesempatan kedua. Ia juga belajar untuk lebih menghargai proses, lebih konsisten dalam usaha, dan lebih sabar dalam menanti hasil. Dari kegagalanlah ia belajar tentang kesungguhan, tentang pentingnya ketekunan, dan tentang makna dari tidak menyerah. Dan semua itu adalah bekal berharga yang tidak akan didapat jika ia tidak pernah gagal sebelumnya. Dengan melihat berbagai sisi dari kegagalan, kita dapat menyimpulkan bahwa kegagalan bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti atau dihindari. Justru sebaliknya, ia adalah bagian alami dari setiap proses menuju keberhasilan. Kegagalan mengajarkan banyak hal yang tak bisa didapatkan dari keberhasilan semata, mulai dari pelajaran teknis hingga pembentukan karakter dan pematangan mental. Setiap kali kita gagal, kita diberi kesempatan untuk belajar lebih dalam tentang hidup dan tentang diri sendiri. Kegagalan adalah pengingat bahwa perjalanan kita belum selesai, dan masih ada ruang untuk berkembang. Kita juga telah memahami bahwa kegagalan adalah sumber yang kaya akan ide dan solusi baru. Saat kita tersandung, kita terdorong untuk meninjau kembali pendekatan yang digunakan, mencari jalan alternatif, dan mungkin menemukan cara yang lebih baik dari sebelumnya. Hal ini menciptakan dorongan kreatif yang tidak muncul ketika segalanya berjalan mulus. Maka dalam banyak kasus, justru kegagalanlah yang melahirkan inovasi dan kemajuan. Mereka yang berani terus mencari dalam kegagalan, adalah mereka yang menemukan pintu menuju kesuksesan sejati. Tak kalah penting, kegagalan memberi ruang bagi perubahan paradigma yang lebih sehat dan realistis. Kita menjadi lebih bijak dalam menyikapi keberhasilan dan lebih berempati terhadap kegagalan orang lain. Kita belajar untuk tidak terpaku pada hasil akhir, tapi menghargai setiap proses yang kita jalani. Kesadaran ini akan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih utuh, lebih kuat, dan lebih siap menghadapi dinamika kehidupan. Dalam dunia yang terus berubah, kemampuan untuk belajar dari kegagalan adalah keunggulan yang sangat berharga. Motivasi dan determinasi yang tumbuh dari kegagalan juga menjadi kekuatan pendorong yang luar biasa. Orang yang pernah gagal dan memilih untuk bangkit, biasanya memiliki semangat dan komitmen yang tidak mudah tergoyahkan. Mereka tahu betapa berharganya setiap usaha, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan berikutnya. Dengan determinasi ini, seseorang tidak hanya mampu mengatasi rintangan, tetapi juga mampu menginspirasi orang lain melalui kisah perjuangannya. Sebagai penutup, mari kita ubah cara pandang terhadap kegagalan. Jangan lagi melihatnya sebagai musuh atau aib, tetapi sebagai bagian dari perjalanan yang perlu dilalui untuk menemukan arah yang benar. Setiap langkah yang salah, setiap usaha yang belum berhasil, adalah bagian dari peta kehidupan yang membimbing kita menuju tempat yang lebih tepat. Kegagalan bukan akhir dari cerita, melainkan bagian penting dari proses pencapaian. Maka teruslah melangkah. Teruslah belajar, karena setiap kegagalan membawa kita satu langkah lebih dekat pada kebenaran dan kesuksesan.